Informasi lainnya, pemirsa, terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz dan Sandra Dewi sebagai peserta BPJS yang iuran dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta. Terkait hal tersebut, Pemprov Jakarta akan menghapus kepesertaan Harvey dan Sandra sebagai penerima bantuan iuran melalui revisi Pergub. Pemprov Jakarta akan menghapus nama terpidana tindak pidana korupsi timah Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi dari penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah. Keduanya diketahui terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sejak 6 tahun lalu. Data Harvey Muiz dan Sandra Dewi menjadi peserta BPJS Kesehatan diungkap oleh BPJS Kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pasangan selebriti Harvey Muiz dan Sandra Dewi termasuk dalam peserta JKN segmen PBPI yang didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan kita telah ketahui sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil mewujudkan Universal Health Coverage atau UHC ini lebih cepat daripada target yang ditetapkan pada saat itu, yaitu tahun 2019. Begitu juga dengan peserta atas nama Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi. Mereka didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta JKN di segmen PBPU yang dibayarkan oleh Pemda. Demikian. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Jakarta menyatakan akan menghapus kepesertaan Harvey Muiz dan Sandra Dewi sebagai penerima bantuan iuran melalui revisi Pergub nomor 46 tahun 2016. Kalau untuk Pak Harvey Muiz dan Ibu Sandra Dewi atau katakanlah yang warga yang seperti itu masuknya bukan kepada JKN yang dibiayai PBI gitu ya, tapi itu adalah yang mandiri, harusnya itu adalah mandiri. Oleh karena itu kemudian yang perlu kita lebih giatkan lagi adalah sosialisasi terkait ada namanya di JKN mandiri keren. Bahwasanya memang tidak semua warga itu berhak seperti itu. Kalau sekarang ini kita upayakan untuk orang-orang yang mampu adalah dengan biaya yang mandiri tadi itu. Kita akan sosialisasikan, tapi nanti juga kita seiring, kita regulasinya kita tata ya. Sebelumnya, Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Vonis tersebut mendapat cibiran dari sejumlah pihak yang menilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun turut menyoroti vonis yang diberikan ke Harvey Muiz. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, polisi menghentikan kasus kematian Afif Maulana yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut korban tewas bukan karena dianiaya, tapi karena jatuh dari ketinggian. Polda Sumatera Barat bakal menghentikan penyelidikan kasus tewasnya remaja yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut keputusan ini diambil setelah polisi melakukan sejumlah langkah terkait penyebab tewasnya Afif Maulana. Dari hasil otopsi, korban tewas bukan karena penganiayaan, melainkan karena jatuh dari ketinggian. Itu sebenarnya sudah terekspos sejak 4 atau 5 bulan yang lalu. Ini hanya untuk memastikan biar kasus ini tidak menggantung, maka dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Dirkrim beserta seluruh tim dan juga menghadirkan keluarga korban dan juga ahli, itu nanti kasus akan kita hentikan, kita SP3. Sebenarnya bukan SP3, maaf, saya ralat, sifatnya adalah SP2 lidik karena belum dilakukan penyidikan, karena memang kalau penyidikan itu kan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Tapi kalau hasil dari ekshumasi memang demikian, berarti SP2 lidik yang juga sudah kita sampaikan sejak awal. Kematian Afif Maulana sebelumnya menjadi perhatian publik sebab korban yang masih SMP tersebut awalnya diduga tewas karena dianiaya oknum polisi. Keluarga yang mengaku janggal mengajukan korban dilakukan ekshumasi dan otopsi. Pasalnya, terdapat sejumlah luka lebam pada jenazah Afif yang ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni 2024 silam.
Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.